Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai trauma kapitis atau cedera pada kepala. Ya. Cedera pada kepala atau trauma kapitis itu banyak terjadi karena kecelakaan lalu lintas atau KLL ya. Nah, ini di sini ada ilustrasi saja pengendara sepeda motor dan pengendara mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas ya. Kelihatannya nasibnya kita lihat aja. Nah, seperti ini kejadian kan itu mau apa, eee, mau mendahului mobil lain. Ini juga mobil lain tanpa perhitungan. Nah, terjadi lagi tabrakan. Nah, itu banyak terjadi ya cedera kepala ini karena kecelakaan lalu lintas. Karena itu kita harus hati-hati ya untuk pengemudi sepeda motor, pengemudi mobil ya. Nah, kemudian, trauma kapitis atau cedera pada kepala, penyebab satu adalah kecelakaan lalu lintas atau KLL merupakan penyebab utama. Banyak cedera kepala terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Karena itu hati-hatilah, mmm, mengendarai kendaraan ya. Yang kedua terjatuh dari tempat tinggi. Misalnya pegawai proyek sedang mengerjakan lantai 2 atau lantai 3. Tiba-tiba jatuh dari steger, tidak memakai sabuk pengaman sehingga terjatuh ke bawah, kena batu atau lantai semen, terpleset dan jatuh pada kepala. Ini biasanya terjadi di kamar mandi karena lantainya licin, kemudian kepleset dan kepalanya membentur bak mandi dari marmer atau jatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai keramik. Bisa juga misalnya di teras rumah kena hujan, kemudian mau membersihkan, membuang airnya misalnya, kemudian karena licin lantai keramik tersebut sehingga bisa jatuh di teras rumah. Nah, perkelahian. Nah, ini perkelahian, tawuran dengan pukulan tumpul pada kepala. Kelima, cedera kepala waktu olahraga, balap mobil, balap sepeda motor, atau balap sepeda, dan lain-lain. Yang keenam adalah banyak lagi sebab-sebab lain dari trauma cedera pada kepala ini. Trauma kapitis atau cedera pada kepala. Pada saat ini dengan ramainya lalu lintas mobil, truk, bus, dan lain-lain, dan banyaknya pengendara sepeda motor, sepeda. Makin banyak kendaraan bermotor ini, maka kemungkinan daripada kecelakaan lalu lintas juga makin banyak ya kemungkinan. Kemudian kegemaran menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi atau ngebut. Kadang situasi menantang. Misalnya ada ini biasanya anak-anak muda ya mengendarai mobil atau motor. Bangga tuh kalau bisa nyusul misalnya bus, truk sedang apa berurutan. 3 kendaraan berurutan susul. Itu bangga itu biasanya. Yang ngemudi muda tuh, orang-orang muda yang ngemudi mobil, motor, kalau bisa nyusul sampai 3 kendaraan beruntun ya. Tahu-tahunya dari sebelah depannya tabrak dari mobil sebelah depan dan tidak memakai helm ya, tidak menjaga jarak antara kendaraan, kondisi kendaraan yang rusak. Misalnya rusak pada remnya blong misalnya, atau personelnya atau pokoknya kondisi kendaraan mobil yang sedang rusak
bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan cedera pada kepala. Tidak mematuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Misalnya itu ada kadang-kadang udah jelas itu pintu kereta api itu mau ditutup karena kereta api mau lewat, masih nekat itu apa dilanggar itu agar kereta apinya itu agar jalan kereta api. Oh, lampu sedang merah, nekat dilewati. Jadinya tabrakan dengan arah yang lain. Kemudian berikutnya adalah kondisi pengendara kendaraan mengantuk, mabuk, emosi terganggu dan lain-lain. Kondisi yang menurunkan kewaspadaan pengendara. Kecelakaan lalu lintas (KLL) dapat terjadi karena faktor tas, berupa tabrakan, jatuh dari kendaraan, menabrak tiang beton, menabrak pohon dan lain-lain. Ya, faktor-faktor lain adalah cuaca kabut, hujan lebat, kondisi jalan banyak belokan dan naik turun atau jalannya berlobang. Nah, di sini ya ada jalan yang naik turun dan banyak belokan. Nah, ini juga faktor kecelakaan bisa terjadi ya karena banyak belokan dan tikungan. Apalagi ini banyak sekali naik turunnya dan belokannya. Nah, ini situasi lalu lintas yang ramai juga memungkinkan terjadi kecelakaannya, makin padat, makin banyak kemungkinan terjatuh. Nah, ini jalan lurus juga. Jalan yang lurus, jalan tol itu kadang-kadang pengemudinya merasa bosan atau gimana ya, jalannya lurus terus. Malah pengemudinya bisa mengantuk. Mengantuk, malah jadi kurang waspada. Malah yang jalan naik turun dan berbelok-belok ini menyebabkan pengemudi lebih waspada ya. Berbelok-belok naik turun daripada yang lurus dan membosankan dan membuat pengemudi jadi ngantuk. Kemudian ini adalah suasana di mana kondisi sedang berkabut ya. Misalnya daerah Puncak, Cipanas tuh, Puncak itu biasanya suka berkabut dan itu juga berbahaya ya. Kita harus pelan-pelan membawa mobil, mengemudi mobil dan memakai lampu khusus anti kabut. Kemudian hujan deras sehingga jalannya banjir. Nah, ini hujan deras, banjir, ini kemudian jalan berlubang. Nah, ini dengan jalan berlubang ini juga pengendara sepeda motor biasanya, kalau mobil sih kadang bannya kan 4, tapi kalau sepeda motor 2 dalam berlubang ini bisa menyebabkan kecelakaan ya. Ada orang tuh, naik sepeda motor kemudian bannya masuk ke lubang itu dan berlubang bisa cedera pada kepala. Sampai terjadi bekuan darah di kepala, yang bisa sampai gitu, hanya karena lubang ini jalan. Apalagi kalau lubangnya ketutup sama banjir air hujannya, lubangnya nggak kelihatan. Nah, kemudian trauma kapitis. Trauma kapitis ini atau cedera pada kepala, satu cedera pada kulit kepala, muka, dan leher ya, berupa luka lecet atau luka lecet saja, atau luka robek, atau luka iris, misalnya kena kaca mobil, atau luka tusuk, misalnya yang menusuk kulit kepala. Cedera pada tulang tengkorak dapat berupa fraktur atau patah tulang tengkorak. Dan yang paling bahaya bila patahan tulang menekan otak. Ini disebut sebagai compression fracture. Jadi patahan daripada patah tulang ini menekan jaringan otak. Ini berbahaya dan harus segera dioperasi ya, supaya otaknya tidak rusak oleh tulang yang menekannya itu. Kemudian yang ketiga, cedera pada pembuluh darah otak sehingga menyebabkan adanya bekuan darah dalam otak atau hematom. Ada pendarahan epidural yaitu
belah luar dari lapisan dura mater, ada subdural di bawah dura mater, ada pada jaringan arachnoid, dan juga terjadi pendarahan pada jaringan otak. Ya. Jaringan otaknya mengalami pendarahan, ya, pembuluh darahnya pecah. Yang keempat, pembengkakan jaringan otak karena trauma, biasanya benturan. Ya. Jadi ya seperti kita, otot kita juga kan, kalau otot kita atau otot kita, jaringan tubuh kalau kena benturan bisa suka bengkak. Demikian juga jaringan otak bisa terjadi pembengkakan karena ada penimbunan cairan pada bagian otak. Kelima, cedera pada otak berupa komosio cerebri atau gegar otak, contusio cerebri atau memar otak. Ya. Ini yang paling ringan adalah komosio cerebri, gegar otak itu otaknya mengalami getaran, ya. Jadi di sini otaknya mengalami getaran dan biasanya tidak hanya mengalami getaran saja, orangnya menjadi pingsan biasanya, ya. Contusio cerebri adalah memar otak. Memar otak ini seperti gegar otak gitu ya, tidak ingat apa-apa, pingsan, kemudian ada pendarahan pada jaringan otaknya. Jadi lebih berat daripada gegar otak. Terdapat pendarahan otak dan laceratio cerebri. Laceratio cerebri ini merupakan robekan jaringan otak. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Ada robekan jaringan otak. Pada komosio cerebri ini ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Nah, ini trauma capitis atau cedera pada kepala. Cedera hanya mengenai kulit kepala saja, ya. Luka robek, luka lecet, sayat, atau luka tusuk, ya. Ini biasanya kalau luas itu harus dijahit, ya. Kulit kepalanya dijahit dan tentu saja diperban, ya. Kemudian, nah ini cedera kepala mengenai cedera pada tulang tengkorak. Nah ini ada di sini ada cedera pada retakan pada ini ada garis retak pada tengkorak, ya, tulang tengkorak. Yang berbahaya adalah bila pecahan daripada yang bahaya adalah bila pecahan daripada tulang otak, tulang tengkorak ini menekan jaringan otak sehingga harus dilakukan operasi, ya. Nah, di sini cedera kepala, cedera pada pembuluh darah tengkorak, pneumonia, pendarahan epidural, subdural, arachnoid, dan intracerebral. Nah, di sini ini yang disebut sebagai pendarahan epidural, ya. Jadi di bawah dari di atas daripada ini lapisan epidural namanya. Ini dura mater, ya, dura mater. Nah, di sini ada pendarahan, ya. Biasanya yang terkena adalah arteria, ya, arteria, kebanyakan arteria cerebri media kalau nggak salah, ya. Pokoknya ini yang namanya pendarahan epidural, ya. Jadi di epidural itu di atas dari dura mater lapisan. Kemudian ada pendarahan epidural yang seperti ini, ada subdural, hematomnya, ada pendarahan. Nah, ini jadi setelah pendarahan kemudian terjadi pembekuan, ya, pembekuan darah. Ini harus dioperasi, diambil bekuannya. Demikian juga ini ada pada subdural. Subdural di bawah lapisan epidural. Pada jaringan arachnoid bisa juga terjadi pendarahan intracerebral. Di jaringan otaknya sendiri terjadi pendarahan, ya. Nah, setiap kondisi ini tentu saja penanganannya berbeda-beda, ya. Nah, ini cedera pada kepala di mana terjadi edema. Edema itu adalah pembengkakan daripada jaringan otak, ya. Pembengkakan otak atau edema cerebri
Ya, cerebral edema adalah kondisi di mana terjadi pembesaran otak. Jadi otaknya membesar akibat adanya penumpukan cairan dalam otak. Pembekakan otak dapat menimbulkan gejala berupa pusing, bahkan kesulitan bicara. Jadi fungsi-fungsi otaknya, fungsi berbicara dan sebagainya, fungsi-fungsi mendengar dan lain-lain, semuanya bisa terganggu karena pembengkakan ini ya. Nah, ini cedera pada kepala. Cedera pada otak berupa komosio cerebri atau gegar otak, contusio cerebri atau memar otak, rasio cerebri atau robekan otak. Ini yang paling ringan dari ketiga kondisi ini adalah gegar otak, dan ini memang paling banyak dijumpai adalah gegar otak ya. Jadi ini ada benturan, ya, ada benturan kepala. Ini misalnya benturan kepala ke aspal karena tidak memakai helm. Ya. Jadi helm itu bagus untuk peredam getarannya, sehingga tidak langsung getarannya mengenai jaringan otak. Atau misalnya kejeduk ya, kena benda tumpul, kejeduk atau jatuh misalnya dari lantai 2 pada pekerja bangunan misalnya atau terpeleset dan sebagainya. Pokoknya terjadi benturan antara benturan pada jaringan otak sehingga terjadi gegar otak. Nah, ini adalah yang disebut sebagai memar otak atau contusio cerebri ya. Ini memar otak. Memar otak ini jadi di sini terjadi perdarahan ya. Ada perdarahan pada jaringan otak. Ya. Ada perdarahan pada jaringan otak. Nih, ya. Kemungkinan jaringan otak ini juga ada yang rusak ya, sehingga terjadi perdarahan. Nah, kalau pada gegar otak ini kondisi paling ringannya, di sini tidak terjadi kerusakan otak, hanya otak terganggu oleh getarannya saja. Tidak terdapat kelainan saraf pada otak. Tapi pada memar otak ini lebih berat dari gegar otak, bisa terjadi gangguan persarafan ya. Nah, komosio cerebri atau gegar otak. Pada kesempatan ini hanya akan dibahas trauma kepala atau otak yang paling sering dijumpai dan tidak sering menimbulkan kematian ya. Jadi tidak fatal, gegar otak itu masih bisa disembuhkan. Gejala dan tanda ya. Gejala dan tanda daripada gegar otak ini adalah kesatu pingsan tidak lebih dari 10 menit. Bila lebih dari 10 menit, mungkin bukan gegar otak, tapi contusio cerebri atau memar otak atau yang lebih berat dari itu. Ya, pingsan tidak lebih dari 10 menit. Yang kedua, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi masih normal atau bisa menurun. Ya, tekanan darahnya, denyut nadinya. Ketiga, sesudah sadar mungkin mengeluh pusing, nyeri kepala dan muntah ya. Yang keempat, ini yang khas untuk gegar otak atau komosio cerebri adalah terdapatnya amnesia retrograd ya. Amnesia retrograd. Amnesia itu lupa ya. Lupa akan kejadian-kejadian, peristiwa retrograd yang sebelumnya. Kondisi di mana penderita lupa akan kejadian sebelumnya. Jadi kalau orang yang gegar otak kemudian bangun setelah 10 menit dari pingsannya, itu kalau ditanya itu dia tidak menyadari. "Kok saya ada di sini, saya ada di rumah sakit, tadi saya apa, saya di rumah sakit?" Saya tidak ingat lagi tadi mengendarai motor, mengendarai mobil, atau jatuh, tidak ingat lagi kejadian sebelumnya. Ini khas pada gegar otak, itu terdapatnya amnesia retrograd atau lupa akan kejadian sebelumnya. Pengobatan untuk gegar otak
ini sebaiknya penderita dirawat. Nah, istirahat baring sampai semua keluhan hilang. Keluhan pusing, sakit kepala, mual, semua hilang. Istirahat baring sampai semua keluhan hilang. Pengobatan gejala, misalnya dikasih obat sakit kepala, vitamin misalnya, vitamin untuk persarafan ya, dan lain-lain pengobatan. Kemudian pemberian cairan tidak lebih dari 2 liter dalam 24 jam. Kenapa pemberian cairan dibatasi? Karena takut terjadi edema otak atau pembengkakan jaringan otak ya. Kalau kita berikan cairannya berlebihan, maka nanti otaknya malah jadi bengkak. Dan berikutnya adalah mobilisasi bertahap setelah keluhan hilang. Nah, jadi setelah sakit kepala, mual, hilang, mulai mobilisasi bertahap. Mulai dengan duduk, diri, dan kemudian berjalan. Yang kedua, setelah mobilisasi, yaitu setelah bisa berjalan tanpa keluhan pusing dan sebagainya, penderita boleh istirahat di rumah dengan catatan kontrol setelah 1 minggu di rumah. Kemudian lakukan penilaian terhadap gejala-gejala subjektif di kepala. Selanjutnya kontrol tiap minggu sampai keluhan hilang. Keluhan pusing, sakit kepala. Kemudian berikutnya adalah anjuran hidup teratur dengan aktivitas ringan minimal 3 bulan. Selama 3 bulan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat, ya, dan hidup teratur. Demikian uraian dari saya mengenai trauma trauma kapitlis ya atau cedera pada kepala. Semoga uraian ini bermanfaat dan terima kasih.